Puluhan tenaga kesehatan terpapar corona. Sebuah puskesmas di Kabupaten Batang, Jawa Tengah tutup total. Sementara seorang pasien COVID-19 di Indramayu, Jawa Barat meninggal dalam perjalanan setelah berkeliling ke sejumlah rumah sakit untuk mendapat perawatan. Puskesmas Subah Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus ditutup total untuk sementara waktu setelah 24 tenaga kesehatan dan stafnya terkonfirmasi positif terpapar corona. Penutupan puskesmas ini untuk kepentingan sterilisasi. Dari hasil penelusuran awal mula kasus COVID-19 berasal dari seorang tenaga kesehatan yang baru kembali menghadiri acara keluarga di luar kota. Kemudian menulari yang lainnya sehingga 24 dari 98 nakes dan staf di puskesmas dinyatakan positif COVID-19. Sementara kita tutup sampai 3 hari, kemudian rawat inapnya juga kita tutup untuk rawat jalan biar ke sebelah yang sudah, mohon maaf, yang positif kita isolasi mandiri. Sementara karena ruang isolasi pasien COVID-19 di 5 rumah sakit penuh, seorang warga kecamatan Loh Bener di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meninggal usai dibawa berkeliling ke 5 rumah sakit. Laki-laki Parubaya ini datang ke puskesmas Loh Bener dengan keluhan sesak nafas akut dengan hasil tes antigen reaktif. Informasi dari petugas puskesmas bahwa ruang isolasi yang penuh membuat keluarga berinisiatif membawa pasien dengan mobil bak terbuka mencari rumah sakit. Gubernur DKI Jakarta menggelar apel bersama Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya. Apel digelar karena Jakarta sedang menghadapi puncak baru lonjakan COVID-19. Dalam apel yang berlangsung sore tadi, Anies menghimbau warga Jakarta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain pembatasan aktivitas di ruang terbuka dan razia prokes, pemerintah Jakarta bersama aparat juga ingin memastikan vaksinasi berjalan baik. Sebelumnya saat pertemuan di Balai Kota, Anies juga meminta warga agar mengurangi kegiatan di luar rumah saat akhir pekan. Hari ini jumlah pasien positif di Jakarta ada 4.737 orang. Jumlah ini menyumbang sepertiga jumlah kasus positif di seluruh Indonesia. Kepada seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya, hari Sabtu Minggu besok untuk di rumah saja, menganjurkan kecuali ada kebutuhan yang mendesak dan mendasar. Jadi kita berharap masyarakat untuk sama-sama kita menyadari bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi. Karena itu kurangi kegiatan di luar rumah, kurangi aktivitas yang berpotensi interaksi sehingga bisa terpapar. Kita ke Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan tidak ada cara lain dalam menekan persebaran COVID-19 selain lockdown total. Sultan menyebut PPKM Mikro tidak cukup untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang terus meningkat. Menurut Sultan, PPKM Mikro didesain untuk membatasi kegiatan masyarakat di tingkat terkecil, yakni RT dan RW. Karena situasi terkini, Sultan menganggap PPKM tidak mampu lagi mengendalikan penyebaran COVID-19. Kasus harian di Yogyakarta terus melonjak. Dalam sepekan terjadi lonjakan tajam lebih dari 1.000 kasus. Tetapi Sultan menyatakan karantina total bisa dilaksanakan jika tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit sangat tinggi. Di daerah Jakarta ke kota. Kita lihat langsung suasana di Yogyakarta, ada Anissa Rizkia di Malioboro. Anissa, selamat malam. Bagaimana warga di Yogyakarta menghadapi situasi terkini COVID-19 di sana? Iya, Latif, selamat malam. Saat ini memang saya berada di kawasan Malioboro. Ini tepatnya ada di tengah gitu pedestrian, yang mana memang kalau saya bandingkan dengan minggu-minggu lalu begitu menjelang weekend, biasanya memang kawasan Malioboro ini selalu dipadati oleh para pengunjung. Namun tidak untuk hari ini. Bisa saya katakan kawasan Malioboro ini bisa dikatakan sepi begitu, karena memang mungkin adanya kesadaran masyarakat lonjakan kasus COVID-19 saat ini di Kota Yogyakarta yang menembus angka per hari ini itu ada 592 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, dengan total di daerah istimewa Yogyakarta ini mencapai 51.388 kasus, dan itu saja
hanya dari PPKM Mikro yang diberlakukan di kawasan Kota Yogyakarta oleh Pemda DIY. Memang untuk saat ini prokes di sejumlah kawasan terbuka pun juga diberlakukan oleh para pengunjung, dan juga razia prokes pun juga diberlakukan termasuk dari para petugas Jogoboro yang bersiaga begitu di area pedestrian Malioboro ini. Dan memang untuk saat ini karena tingginya kasus lonjakan kasus COVID-19 yang ada di wilayah Yogyakarta, ini membuat ketersediaan rumah sakit terutama ini di daerah istimewa Yogyakarta, bed occupancy rate-nya itu mencapai 75%. Ya, mana kita tahu bahwasannya di seminggu yang lalu ini hanya terisi sekitar 36%. Ini menandakan bahwasannya Pemda DIY harus melakukan upaya lebih ketat lagi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dan pada hari ini tadi Sri Sultan Hamengkubuwono sempat akan mewacana memberlakukan lockdown di kawasan daerah istimewa Yogyakarta untuk dapat menanggulangi lonjakan tingginya kasus COVID-19 di wilayah daerah istimewa Baik, Yogyakarta. Anissa, bagaimana persiapan pelaksanaan lockdown tersebut? Apakah sudah ada woro-woro dari pemerintah untuk melaksanakan hal itu? Untuk saat ini mekanismenya akan seperti apa dan juga pengumuman yang dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mungkin di sejumlah sosial media begitu sudah digaungkan begitu mengenai adanya wacana Sri Sultan akan memberlakukan lockdown di kawasan daerah istimewa Yogyakarta. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari Pemda DIY terkait hal ini, di mana nantinya akan adanya rapat koordinasi melibatkan yakni bupati yang ada di 4 kabupaten dan juga wali kota di Kota Yogyakarta untuk rapat berkoordinasi untuk pemberlakuan lockdown yang akan diberlakukan nantinya di daerah istimewa Yogyakarta. Rencananya di hari Senin, begitu Latif. Oke, Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selain dari Yogyakarta, seruan untuk melaksanakan lockdown juga datang dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kita akan langsung berbincang dengan Ketua Umum PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus Dwi Susanto. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Mas. Kalau kita lihat situasi saat ini seperti situasi pada awal-awal COVID dulu. Bagi tenaga kesehatan ada yang berbeda nggak, dokter? Ya, memang situasi sekarang ini yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, teman-teman kami dari berbagai wilayah, terutama di zona merah ya, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta, merasakan suasana yang mirip ketika kasus-kasus ini melonjak tiba-tiba dalam 1-2 minggu ini. Sehingga yang berbeda adalah tipe pasiennya ya, yang berbeda adalah tipe pasien. Oke. Kalau yang sekarang terlihat sekali bahwa dalam waktu 1 minggu terjadi lonjakan kasus yang sangat cepat sehingga terkesan penularan pasien itu sangat cepat dari orang per orang. Kalau dulu kasusnya itu meningkat mungkin tidak secepat yang sekarang ini. Yang kedua adalah dulu kita belum tahu banyak bagaimana menangani pasien, tapi sekarang kita sudah pengalaman menangani pasien itu sehingga kita bisa melihat perbedaannya, yaitu transmisi atau penularan dari orang per orang begitu cepat sehingga kita berpikir apakah ini suatu varian yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Ya. Oke. Terkait dengan varian baru corona, apakah yang berbeda pada penyebarannya saja atau kegawatannya juga berbeda, dokter? Ya, seperti kita ketahui bahwa berbagai informasi yang ada dari WHO maupun dari berbagai jurnal, varian baru yang ada seperti varian Alpha maupun Delta yang sangat infeksius, memang yang paling jelas adalah lebih cepat mengalami penyebaran dari orang ke orang. Itu sudah sangat terbukti ya. Termasuk yang kita lihat datanya di Kudus ketika kasusnya sangat meningkat dalam waktu beberapa hari, dan beberapa hari itu menunjukkan ternyata hasil pemeriksaannya ada varian Delta di Kudus. Nah, dari sisi lain, apakah itu juga mempengaruhi progresivitas penyakit sampai saat ini? Memang belum ada bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan hal tersebut. Hanya saat ini sudah ada beberapa jurnal dalam 2 hari terakhir yang menunjukkan varian Delta yang ada itu dapat meningkatkan risiko perawatan 2 kali lebih tinggi daripada varian yang lain.
Ya. Kenapa kemudian Pak Agus dan kawan-kawan mengusulkan supaya lockdown? Apakah memang varian baru ini bisa diatasi dengan penegakan hukum yang ketat seperti itu? Oke, sebenarnya kita melihat bahwa upaya di dalam penanganan pandemi itu yang paling ideal adalah mengurangi jumlah orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, upaya yang paling ideal adalah mencegah terjadinya penularan di populasi. Nah, upaya mencegah penularan di populasi itu bisa dilakukan beberapa langkah atau beberapa cara ya. Yang salah satu yang masyarakat bisa lakukan adalah protokol kesehatan 5M atau 3M ya. Tetapi di sisi lain pemangku kebijakan harus melakukan upaya untuk mengurangi penularan itu di populasi dengan melakukan suatu pembatasan aktivitas. Sehingga masyarakat bisa terhindar dari kontak orang per orang ya, menghindari kerumunan tersebut dengan melakukan suatu pembatasan berskala besar. Kita mengenalnya kalau di luar negeri disebut sebagai suatu lockdown. Ya, Okay. itu. Nah, itu diharapkan kalau itu dilakukan maka aktivitas masyarakat di luar itu kan minimal sehingga yang satu tidak akan menularkan kepada yang lain. Oke, terkait dengan vaksinasi, dokter, banyak orang yang bilang itu di pertandingan Piala Eropa penonton sudah mulai datang. Di Amerika juga sudah mulai banyak orang yang berkeliaran tanpa masker. Bagaimana kemudian menjelaskan kepada publik kita bahwa kita belum sampai ke sana? Oke, terima kasih. Vaksinasi memang salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tertular orang ke orang ya. Seperti tadi, upaya pencegahan itu ada beberapa dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, vaksinasi adalah salah satunya. Bagaimana membuat seseorang itu menjadi imun atau kebal terhadap infeksi COVID ini. Nah, oleh karena itu masyarakat diharapkan peran sertanya. Ketika suatu program vaksinasi sudah mencakup coverage atau target lebih dari 70-80% populasi, maka biasanya akan terbentuk suatu kekebalan imunitas populasi atau herd immunity pada populasi. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan yang akan dicapai. Kalau sudah terjadi suatu kekebalan pada populasi, maka transmisi atau penularan di populasi itu akan menurun drastis. Nah, itu yang terjadi di Amerika maupun di Eropa yang sudah melakukan vaksinasi lebih dari 50% penduduknya. Sehingga dengan lebih dari 50% penduduknya sudah tervaksinasi, maka protokol kesehatan mulai bisa dilonggarkan ya, belum dihilangkan, dilonggarkan dengan beberapa aturan ya. Nah, itu apakah sudah terjadi di kita? Kita belum bisa mencapai itu karena kita masih di bawah 5%, dokter ya? Iya, cakupan kita masih rendah. Oleh karena itu masyarakat harus sadar bahwa karena cakupan yang masih rendah itu lakukanlah protokol kesehatan yang ketat untuk bisa mengurangi transmisi. Ya, ada rencana sekolah juga akan segera dibuka. Melihat situasi yang seperti ini, layakkah itu dilakukan atau harus dibatalkan, dokter? Oke, dalam press release yang kami sampaikan tadi pagi bersama Profesi Pabdi, Idai, Perki, dan Perdatin, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah tegas menyatakan bahwa saat ini belum tepat untuk membuka sekolah secara tatap muka ya, dengan berbagai pertimbangan resikonya yang terjadi bahwasanya sekarang ini terjadi second wave, yaitu gelombang kedua infeksi SARS-CoV-2 atau COVID. Oleh karena itu sebaiknya ditinjau ulang untuk pembukaan sekolah tatap muka ini sampai kondisi dapat terkendali. Baik, Dr. Agus Dewi Susanto, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam, dokter. Stres karena utang memicu seorang pria membunuh istri dan anaknya. Jangan kemana-mana, kami akan perbarui informasi Anda saat lagi.